Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sehat? Sehat. Semangat ya untuk belajar. Sebelum mulai belajar, biasanya kebiasaan kita membaca Doa. doa. Silakan anak-anak baca doa terlebih dahulu. Ikutin dulu doanya, ya. Membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah ya Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan berilah paham yang benar kepadaku. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ya, terima kasih. Semuanya sudah berdoa. Selanjutnya kita cek kehadiran siswa. Kehadiran anak-anak semuanya. Semua hadir? Hadir. Tidak ada yang alpa kan? Semua hadir ya? Siap untuk menerima pelajaran. Sebelum kita lanjut, Ibu perkenalkan dulu. Ya, nama ini begitu ya. Pertama, Ibu ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama Ibu Emridawati. Nomor induk mahasiswa 2518 86 20 6300. Mahasiswa RPL K Street 2025. Ya. Jadi mata pelajaran yang Ibu ambil di sini itu ilmu pengetahuan sosial atau IPS kelas 5 SD semester genap ya, kelas 5 semester genap. Jadi yang kita pelajari hari ini itu tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Dan jawab. Ulang. Tentang apa yang kita bahas hari ini? Kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat ya. Di sini ada beberapa macam yang termasuk ke dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Pertama-tama itu ada produksi. Yang kedua ada yang namanya distribusi. Yang ketiga juga ada namanya yang konsumsi. Coba kita sama-sama dulu ya, kita artikan dari produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Nanti kita kasih contoh atau bisa terangkan di situ. Yang termasuk ke dalam yang menghasilkan barang atau jasa itu siapa? Ya, yang biasanya menghasilkan barang atau jasa. Terus berikutnya disebut juga dengan distribusi. Distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen itu disebut dengan pembeli. Kan kita salurkan ke pembeli. Ada juga yang disebut dengan
Ya. Berikutnya distribusi, kegiatan menyalurkan barang. Apa barang yang kita salurkan? Itu contohnya tadi padi kita salurkan, ya, ke pasaran. Berikutnya ada konsumsi. Setelah itu kita terima barang yang di pasaran tadi, kita beli, ya. Lalu kita siapkan atau disiapkan oleh orang tua kita di rumah nanti. Lalu siap untuk dimakan. Itu semuanya produksi, distribusi, konsumsi saling berkaitan. Saling berkaitan, anak-anak. Perlu diingat ya, arti dari masing-masing produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita sudah memahami arti dari produksi tadi ya. Produksi, apa-apa saja kegiatan dari produksi tadi? Ya, siapa yang bisa menjawab anak ibu? Ayo. Kegiatan dari produksi itu menghasilkan barang atau jasa. Siapa yang menghasilkan barang itu? Contohnya petani. Petani yang bisa menghasilkan padi, ya. Terus pedagang, ya, menjual sayur. Nelayan, menangkap ikan di laut. Lagi. Seperti tugas ibu sekarang guru mengajar siswa. Berikutnya contoh dari produksi ya. Kalau kegiatan distribusi, contohnya pedagang menjual sayur ke pasar. Itu beberapa contoh dari distribusi. Pedagang menjual sayur ke pasar. Berikutnya, kurir mengantarkan paket. Pernah lihat kurir mengantarkan paket? Nah, sekarang kan zamannya COD. Kurir mengantarkan paket ke rumah kita masing-masing. Itu termasuk contoh distribusi. Tukang roti bisanya membuat roti. Lalu guru memberikan jasa apa yang diberikan oleh guru? Jasa apa? Jasa pendidikan. Ya, jasa pendidikan. Itu yang diberikan oleh guru. Itu contoh dari kegiatan distribusi. Dan 4 tadi contohnya. Lalu berikutnya kita masuk ke produksi. Itu tadi ya, produksi. Terus yang distribusi ada juga agen menjual gas LPG. Ya. Kita semua sekarang pakai gas. Kalau mau masak, semua orang tua kita itu pakai gas. Itu adalah contoh distribusi. Ulang lagi. Kegiatan konsumsi. Konsumsi itu apa yang dikatakan konsumsi? Coba baca itu. Konsumsi kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk kebutuhan masyarakat, kebutuhan kita atau kebutuhan masyarakat. Itu konsumsi. Contoh, siswa makan bergizi. Itu adalah konsumsi. MBG ya. Makan bergizi. Terus keluarga menggunakan listrik. Semua di rumah kita sekarang sudah pakai listrik. Tidak ada lagi yang gelap. Itu masuk konsumsi namanya. Ada lagi anak memakai sepatu ke sekolah, memakai tas ke sekolah, itu termasuk namanya ke dalam konsumsi. Ya, ada yang pakai tas, ada pakai sepatu, semua perlengkapan kita datang
dengan konsumsi. Berikutnya, ada lagi masyarakat menggunakan transportasi umum. Apa transportasi umum itu? Seperti bis atau mobil. Nanti, yang mobil yang kita naiki, kita mau ke pasar naik mobil, itu adalah namanya angkutan umum. Ya. Atau kita mau ke Jambi naik mobil bus, itu juga namanya angkutan umum. Itu termasuk ke dalam contoh dari konsumsi. Tujuan dari konsumsi itu gunanya apa, anak ibu? Memenuhi hidup sehari-hari. Yang kedua, apalagi tujuannya? Mendapatkan kepuasan anak-anak semuanya atau semua masyarakat, ya, mendapatkan kepuasan. Mau ke pasar naik mobil angkot, sanggup anak-anak ibu jalan kaki? Tidak. Guna untuk memuaskan kepuasan kita, naik mobil angkot, transportasi namanya, angkutan umum. Ya. Jadi itu gunanya tadi untuk memuaskan kepuasan kita semua. Itu disebut dengan konsumsi. Hubungan produksi, distribusi, dan konsumsi ini semuanya berkaitan. Produksi menghasilkan kegiatan barang atau jasa. Contoh ini dari Pak petani menghasilkan padi. Ya. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Barang ini tadi, contohnya padi tadi, kita salurkan ke, ya, dari produsen menyalurkan ke konsumen, ke pembeli. Konsumsi, kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Ada padi, ada produksi tadi seperti Pak petani, terus menghasilkan padi. Ada padi dijual di pasaran, dibelikan oleh konsumen, lalu dikonsumsi, dimasak, ya, sudah sampai ke pembeli tadi, dimasak dengan benar. Yang sudah dimasak tadi siap dimakan, disebut dengan konsumsi. Makanya ketiga-tiganya ini, produksi, distribusi, dan konsumsi, saling berkaitan. Apabila yang tiga ini, ya, tidak lancar salah satunya, maka ekonomi kita akan tersendat atau agak kurang lancar. Apabila tiga ini tidak salah satunya ada yang kekurangan, tidak bekerja sama. Harus semuanya ini, ketiga-tiganya ini berjalan, ya, karena saling berhubungan. Paham? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Yang kurang jelas boleh. Ya, ada pertanyaan? Tidak, berarti ibu lanjut kalau tidak ada pertanyaan. Tujuan dari konsumsi tadi sudah tahu, memenuhi kepuasan kita. Saya ulang tadi, memenuhi kepuasan kita. Itu tujuan dari konsumsi. Berikutnya, mendapatkan kepuasan hidup kita sehari-hari. Terus, ketiga kegiatan ekonomi saling berhubungan tadi. Ya, sudah dibilang tadi kan saling berhubungan. Ya, saling berhubungan. Jadi petani menanam padi disebut apa? Ulang. Petani menanam padi disebut produksi. Ya, produksi. Petani menanam padi disebut produksi. Pedagang menjual beras ke pasar disebut distribusi. Ya, anak-anak ibu. Distribusi, ya, pedagang. Masyarakat membeli dan makan beras
bisa dipisahkan. Sangat erat sekali hubungannya, ya. Ada beberapa macam di sini, diterangkan juga jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi. Ya. Berbagai pekerjaan di masyarakat berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Apa saja yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi itu? Kalau jenis pekerjaan di sini dibagi dua, ada yang namanya jenis pekerjaan, ada juga yang namanya kegiatan ekonomi. Yang termasuk jenis pekerjaan seperti apa? Jenis pekerjaan kita ada namanya tadi apa? Petani. Petani apa lagi? Nelayan. Ya, itu petani, nelayan. Anak ibu termasuk ke dalam apa? Ayo. Termasuk ke dalam produksi. Ulang nanti ya. Pedagang, sopir truk, itu juga kegiatan, ya. Kegiatan ekonomi kita termasuk ke dalam pekerjaan apa? Distribusi. Diulang ya, ya sampai dapat pelajaran. Terus pembeli siswa termasuk ke dalam pembeli, ya, konsumsi. Jadi pembeli siswa itu termasuk ke dalam jenis konsumsi. Pedagang, sopir truk termasuk ke dalam distribusi. Petani, nelayan termasuk ke dalam kegiatan produksi. Petani, nelayan termasuk ke dalam jenis produksi. Ya. Sampai di situ, ada yang ingin ditanyakan? Kita ulang ya. Jadi setelah kita pelajari, ini tentu ada sikap kita dalam menghadapi ekonomi kita sehari-hari. Sikap menghargai kegiatan ekonomi. Itulah tadi kegiatan dalam ekonomi kita sehari-hari. Ya. Ada yang namanya petani, ada yang namanya pak nelayan, ada yang namanya pak sopir, ya, ada yang namanya juga pak pedagang atau ibu pedagang. Nah itulah yang merupakan kegiatan ekonomi kita sehari-hari. Nah di sini kita harus menghargai sebagai warga masyarakat yang baik. Kita harus menghargai semua jenis pekerjaan. Ada namanya pemulung, ya, ada tukang beca, dan pekerjaan yang lain. Jadi itu harus kita hargai. Semua ingin menghasilkan uang dengan halal. Ya, jangan remehkan pekerjaan yang lain. Oh ini pak petani, tidak boleh diremehkan. Oh ini tukang pemulung, tidak. Tujuannya juga ingin mencari rezeki, menghasilkan uang yang halal. Terus tidak memilih-milih teman berdasarkan pekerjaan orang tua. Oh si A pekerjaan orang tuanya pemulung. Oh pekerjaan orang tuanya si ini tukang ojek. Nah itu yang tidak boleh dibeda-bedakan. Semuanya dirangkul berteman. Kan sudah ibu bilang tadi, jangan anggap remeh semua pekerjaan. Ada lagi, menggunakan barang dengan bijak. Gunakan barang itu sebaik mungkin. Nanti sudah dibeli barangnya dihambur-hambur, ya. Contoh beli sepatu. Oh, Pak pulang dari sekolah sepatunya hilang karena tidak diperhatikan. Penggunaannya kurang bijak, ya. Ini tasnya sudah kotor-kotor, sudah sobek-sobek, baru dibeli karena penggunaannya kurang bijak. Sembarangan menggunakannya. Semua itu dibeli pakai uang, hasil dari jerih orang tua kita. Kan itu namanya tadi ada bermacam-macam pekerjaan tadi. Ada yang pak petani, ada yang pemulung, guna memenuhi semua kebutuhan kita sehari-hari. Terus sikap menghargai kegiatan ekonomi tadi juga
5.000. Kalau sudah disebutkan ini 5.000 harga kukunya, boleh ditawar, boleh. Tetapi berapa harganya harus kita bayar sesuai dengan harga. Nah, itu contohnya. Ini ada lagi contohnya, pena. Pena ini berapa harganya satu? 3.000. Bayar sesuai dengan harganya 3.000. Jangan menyepelekan ya seseorang. Di mana kita beli pena? Di toko. Kita hargai. Kalau sudah dibilang harganya 3.000, ya bayar 3.000. Itu menghargai ya dalam kegiatan ekonomi kita sehari-hari. Terus membantu menjaga kebersihan pasar dan lingkungan usaha. Nah, di samping sekolah kita itu ya ada yang namanya kantin atau warung. Ya, itu sama-sama dijaga kebersihannya. Ya, yang punya kantin ini tadi menjaga kebersihan di sekitar kantinnya tadi. Kalau sudah nampak sampahnya banyak harus dibersihkan. Karena sama-sama menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Itu kan namanya kan jual beli tempat di belakang sekolah kita ada namanya kantin sekolah. Konsumsi. Terus membantu menjaga kebersihan pasar dan lingkungan usaha. Jadi itu tadi kantin di belakang sekolah kita itu termasuk lingkungan usaha. Perlu juga dijaga kebersihannya. Nah, sampai di situ anak-anak ibu, kira-kira ada yang mau ditanya? Arti dari produksi, konsumsi, yang termasuk ke dalam produksi itu apa? Mungkin ada yang masih bertanya-tanya. Konsumen itu siapa? Ya, konsumsi itu siapa? Nah, produksi apa? Nanti ibu ulang kembali supaya lebih jelas. Siapa yang disebut dengan produksi? Dan siapa yang bisa disebut dengan distribusi? Nah, siapa lagi yang disebut dengan konsumsi? Sini perlu kita simpulkan terlebih dahulu. Pertama, simpulannya di sini, kegiatan ekonomi, simpulan dari pelajaran kita tadi, adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Itu yang pertama kesimpulannya. Ulang, kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, kegiatan ekonomi terdiri dari atas di sini produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, itu disebut dengan kegiatan ekonomi. Ibu tanyakan kembali. Setelah ibu simpulkan, produksi menghasilkan apa? Barang atau jasa. Singkat saja jawabnya. Produksi menghasilkan ya, barang atau jasa. Yang kedua, distribusi menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Konsumen itu termasuk ke dalam pembeli. Boleh dikatakan pembeli. Nanti tidak ngerti produsen dan konsumen. Ya, produsen itu apa? Konsumen itu apa? Berikutnya, konsumsi menggunakan barang atau jasa. Dari mana datangnya barang ini tadi yang kita gunakan? Dari produksi. Siapa produksinya di sini? Kalau beras ibu contohkan tentu dari petani. Ya, barang atau jasa. Kalau ikan tentu dari nelayan. Nah, itulah yang disebut dengan produksi, menghasilkan kegiatan barang atau jasa. Nah, setelah menghasilkan barang atau jasa, lalu kita salurkan barang tersebut dari produsen ke konsumen. Nah, dari produsennya tadi ini kita jual ke pembeli di pasar. Ya.
lalu diterima oleh konsumsi ini tadi yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kehidupan atau kebutuhan kita sehari-hari. Apa contohnya yang kita gunakan sehari-hari? Tas ditanam menjadi nasi. guna apa? Untuk Makan. makan. Yang kita makan itu hasilnya dari petani, dari produksi tadi. Lalu apa lagi yang lainnya? Seperti ikan, lauk, pauk, atau sambal kita makan nasi tadi. Ada yang mau makan nasinya saja? Tidak. Tentu kita menggunakan yang lain-lainnya juga. Ada lagi yang dari produksi nanti namanya petani cabai. Itu contohnya juga. Petani cabai menghasilkan cabai. Nah, sehari-hari kita menggunakan Cabai. untuk kita jadikan sambal campur dari ikan tadi. Ya. Kita pasarkan, datang ke konsumen, lalu kita bawa ke rumah. Setelah kita beli masing-masing, dimasak, akhirnya kita makan yang enak. Nah, terus semua kegiatan ekonomi itu tiganya ini tadi saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan. 1, 2, 3, produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, sudah Ibu bilang tadi, kalau ada yang satunya kurang, maka ekonomi kita bisa menjadi kurang lancar, ya, ada nyendat jalannya ekonomi kita. Tuh maksudnya. Jadi sampai di sini. Jadi tidak ada yang mau bertanya dari awal tadi Ibu terangkan pelajarannya, boleh ditanyakan. Nanti Ibu jelaskan lagi, ya, di mana yang kurang jelas, Ibu terangkan kembali. Ada pertanyaannya? Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu yang bertanya, boleh ya? Boleh. Kalau ada yang bertanya, boleh. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti Ibu yang bertanya. Ya? Kelompok 1, coba sebut 1, 2, 3. Ya, kelompoknya 3 di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Produksi artinya kelompok 1, coba siapa yang bisa mengartikan dari produksi? Produksi adalah kegiatan barang atau jasa. Ya, kelompok 2, distribusi adalah ke konsumen. Konsumen itu apa? Pembeli. Saya itu terangkan tadi. Yang ketiga, konsumsi. Kelompok 3 adalah ya, kebutuhan yang perlu kita makan. Kita beli di pasaran, lalu dimasak sampai di rumah, baru kita makan. Disebut konsumsi. Nah, sekarang Ibu bagi kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Nanti ada setelah mengerjakan kelompok, tugasnya masing-masing. Lalu tugasnya nanti dibaca di depan kelas, dipaparkan hasil dari kerja kelompoknya tadi. Paham ya? Mana? Ini kelompok 1. Silakan, siapa ketua kelompok 1 ini? Oh iya, kelompok 1. Kelompok 2, bagi ya. Silakan kerja kelompok. Nanti dipaparkan hasilnya di depan kelas. Ini kelompok 3. Dipaparkan. Nanti sini diterangkan dulu. Dari nelayan. Ya, nelayan disebut dengan apa tadi? Situ produk. Mari kita bawa ke pasar. Setelah kita mendapatkan ikan, hasil tangkapan nelayan, bawa ke dalam ikan. Lalu kita masukkan ke dalam alat transportasi, diangkut ke pasar. Nanti diterangkan di pasar itu ya. Diangkut di pasar. Apa setelah kita pasar?
contoh nih, petani teh. Petani teh. Ayo, petani teh. Apa? Memanen teh, ya. Petani teh memanen daun teh. Lalu membawa teh ke pabrik teh. Nanti dipaparkan di depan masing-masing. Silakan dikerjakan dulu. Sudah siap? Kelompok 1 bisa? Sudah siap untuk memaparkan tugasnya di depan kelas? Yang serius loh, pegang kertas. Semangat. Ya. Kelompok 1 sudah siap? Atau kelompok 2 yang duluan siap untuk memaparkan ke depan kelas? Hasil dari kelompoknya tadi. Hasil dari kerja kelompoknya. Contoh, ini petani. Nah, ini ada gambarnya nih sini. Petani apa? Bukan, ini di sini nelayan. Di sini ya petani teh. Nelayan. Nelayan apa kerja nelayan? Menangkap ikan. Setelah ikan ditangkap, nanti begitu cara memaparnya di depan kelas. Setelah ikan ditangkap lalu dibawa ke truk atau alat transportasi, lalu dipasarkan. Lalu ikan setelah dipasarkan dibeli oleh para pembeli atau disebut dengan konsumen tadi. Setelah sampai ke pembeli, ikannya dimasak lalu bisa kita Nah, boleh seperti itu menerangkan di depan kelas nanti. Ya, silakan dipapar dari kelompok berapa yang duluan? Ya, cepat, siapa yang duluan tampil? Kelompok 1, 2, ketiga. Ya, nah kelompok 2 duluan. Boleh. Ya, kelompok 2 duluan. Ayo. Kerja kelompok tentu ada hasilnya. Silakan anak-anak ibu paparkan di depan kelas. Ya, perkenalkan dulu dirinya siapa namanya. Kelas berapa? Ya. Siapa yang menangkap ikan? Adalah nelayan. Nelayan disebut dengan profesi. Nah, terus lanjut ke keterangannya. Ikannya dilek. Ya. Ya. Dipasar ikan, lalu dipasarkan di pasar ikan. Ya. Pembeli, ya. Nah, lalu ikannya dimasak sampai di rumah, ikannya dimasak, lalu ikannya baru siap bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih kepada kelompok 1 lah. Lanjut kelompok 3. Petani deh, jadi kelompok 3 memaparkan hasil diskusinya tentang kegiatan ekonomi teh. Yang kelompok 3, silakan perkenalkan diri dulu. Ya, datang ke pabrik teh. Dan itu teh siap dikirim di pasar atau di supermarket. Ya. Ya, lalu tehnya siap jadi, siap untuk diminum. Setelah sampai ke konsumen, tehnya siap dijadikan. Terus baru bisa siap diminum. Jadi ini merupakan Pak petani teh, ya. Petani kebun teh. Yang pertama tadi produksinya apa? Nelayan. Kelompok 2 tadi. Kelompok 3 kebun teh. Ya, silakan duduk dulu. Masih ada satu kelompok lagi yang belum. Kelompok 1, silakan paparkan di depan kelas, perkenalkan diri dengan suara yang jelas.
Yang ke depan, ya ke depan. Mendapatkan. Ya, Nelayan mendekatkan, dipasarkan, menawarkan, yaitu ikan diangkut. ya, diangkut pakai alat transportasi. Ikan Dijual di pasaran, dibeli oleh para pembeli. Lalu ikannya sampai di rumah, dimasak, lalu ikannya siap dimakan. Terima kasih kelompok 1. Jadi mana tugasnya tadi sini? Kumpulkan ya. Jadi itulah kegiatan dalam ekonomi atau kegiatan kita sehari-hari. Terima kasih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 telah mendapatkan hasil dari diskusinya. Sini Ibu ulang sedikit ya mengenai pelajaran kita tadi. Ibu tanya-tanya sedikit ya, yang bisa tolong dijawab ya. Siapa yang menghasilkan barang? Produksi. Yang mana Bu jawabnya anak Ibu? Siapa yang menghasilkan barang? Produksi. Nah, disebut dengan produksi. Siapa yang menjual? distribusi. Ya, atau disebut dengan produk. Lalu diberikan ke konsumen. Terus berikutnya, jadi ditanyakan lagi, siapa yang membeli? Konsumsi. Disebut dengan pembeli. Yang membeli disebut dengan konsumsi. Ya. Setelah dibeli tadi, barang tersebut kita bawa ke rumah. Apa yang kita beli tadi? Bermacam-macam, ya. Kalau makanan tentu kita olah dulu, baru bisa dimakan. Jangan langsung dimakan setelah dibeli, diolah dulu, baru dimakan. Cara mengolahnya tentu dimasak, ya. Berikut. Sedikit lagi Ibu tanyakan sini. Contoh produksi. Contoh dari produksi. Apa? Kalau petani memproduksikan padi atau menjadi beras, ya. Beras. Contoh dari distribusi. Ya, menjual barang ke contoh konsumen di lingkungan sekitar kita. Nah, contoh konsumen di lingkungan kita. Itu termasuk contohnya tadi ada yang dijual di kantin sekolah kita ini. Itu kan sudah namanya konsumsi. Maka kan dibelinya di pasar. Lalu kita yang membeli semua sesuai ini belanjanya di kantin sekolah. Ya, contoh konsumen di lingkungan sekitar sekolah kita. Ada lagi di tempat-tempat sayur, konsumen di sekitar kita. Kita beli ikan, ya, kita beli cabai, itu konsumen di sekitar lingkungan kita. Di mana kita beli tadi? Di pasar ikan atau di warung-warung yang menjual ikan, cabai atau barang-barang yang lain. Ada yang bertanya? Tidak, ibu saja yang bertanya. Ya, ibu saja yang bertanya. Anak ibu tidak ada yang ingin ditanyakan? Boleh bertanya. Tidak boleh takut. Kira-kira yang masih ragu, ya.
kesimpulannya Ibu ulangi, ada beberapa yang perlu kita simpulkan di sini. Ya. Perlu kita simpulkan. 1. Kegiatan ekonomi adalah, ulang ya biar lebih jelas. Kegiatan ekonomi adalah apa? Ada Ibu, ada Ibu yang bisa. Kegiatan manusia untuk yang bagus lah. Itu saudara mesti jalan. Untuk kehidupan sehari-hari. Ya. Yang kedua apa tadi kesimpulannya? Yang kedua apa kesimpulannya? Ya, sudah dibaca tadi. Kegiatan ekonomi terdiri dari atas. Nih. Kegiatan ekonomi terdiri dari atas. Konsumsi. Yang ketiga, produksi menghasilkan. Nah, ini produksi menghasilkan barang atau jasa. Itu produksi. Yang ketiga, distribusi menyalurkan barang ke konsumen. Jadi sudah jelas artinya tadi ya, apa produsen, apa konsumen. Tahu anak Ibu jelas artinya? Ya, sudah Ibu paparkan tadi. Konsumsi menggunakan kebutuhan hidup kita sehari-hari. Contoh tadi sudah Ibu terangkan. Apa kebutuhan kita? Pertama, kalau mau sekolah tentu lengkap alat sekolahnya. Pakai sepatu, pakai baju yang lengkap, ada buku dan ada pena. Itu konsumsi namanya. Barang atau jasa. Pena dihasilkan dari mana tadi? Dari tukang pena. Buku dihasilkan dari mana? Dari tukang buku. Lalu akhirnya sampai ke konsumsi. Yang membutuhkan sekolah tentu butuh buku. Kita beli di toko buku. Itu termasuk konsumsi, menggunakan barang atau jasa. Ini apa namanya? Kita sebut dengan barang. Ya kan? Barang. Berarti kita gunakan buku sebagai alat tulis. Jelas? Semua kegiatan ekonomi saling berhubungan. Ya. Ibu rasa cukup sampai di situ. Ya, pelajaran kita untuk hari ini. Mungkin masih ada yang perlu ditanyakan, boleh. Kalau tidak Ibu cukupkan sampai di sini. Ya, tidak ada lagi yang perlu ditanyakan. Sudah cukup mana Ibu? Sudah ya. Terus akhirnya kita tutup juga dengan pembacaan doa. Tetap kita membaca doa. Awalnya tadi kita buka dengan doa. Sesudahnya kita tutup juga dengan doa. Silakan anak Ibu siap-siap dulu. Ya, setelah disiap-siapkan bukunya masukkan ke dalam tas. Pensil atau penanya, lalu siap-siap untuk membaca doa. Baca dengan suara yang jelas. Ya. Baca doa. Setelah selesai, siapkan dulu. Ayo, siapa yang menyiapkan?
warahmatullahi wabarakatuh.